Shalom adik-adik, Tuhan Yesus berkati semuanya. Apa kabar? Nah, jumpa lagi dengan Kak Kesha di Sekolah Minggu GBIS Damai Sejahtera. Sekarang tanggal 1 Agustus. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita, memulai firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami semua yang ada di rumah ini Tuhan, lewat YouTube, lewat video, mau mendengarkan firman-Mu. Bertahtalah Tuhan, kuasai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Semangat adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Kesha mau cerita. Ini ada anak muda sama ibunya. Siapa di sini yang sayang sama mamanya? Angkat tangan. Nah, anak muda ini tinggal sendiri sama mamanya. Terus nggak ada papahnya udah nggak ada. Jadi dia setiap hari sendiri sama mamanya. Wah, mereka senang ya di sini. Kali ini kita mau cerita mengenai Yesus menyembuhkan anak janda di Naim. Nah, ini kotanya namanya kota Naim. Ini ibunya, dia tinggal sendiri sama anaknya. Dia sayang sama anaknya. Anaknya juga sayang. Aduh, mereka sama kemana-mana sama-sama. Siapa di sini yang sayang mamanya? Angkat tangan. Nah, yang sayang papanya angkat tangan. Nah, semuanya udah angkat tangan ya. Nah, ini mereka sayang-sayang ya sama mamanya, sama anaknya. Nah, terus mamanya itu suatu hari bersedih. Gimana bersedih? Nangis. Tuh ya air matanya keluar. Dia bersedih sekali. Terus teman-temannya tanyain, ada apa? Ada apa? Ini kenapa kamu bersedih? Iya, anakku meninggal. Hah? Meninggal? Kenapa meninggal? Wah, coba habis itu dilihatin lagi, terus diangkat. Nah, itu di belakang di sini nih ya tadi. Di sini anaknya karena sudah meninggal dibawa mau dikuburkan. Ya kan dikuburkannya di dalam kubur. Terus anaknya itu dibungkus. Jadi kalau orang meninggal zaman dulu itu dibungkus dengan kain warna putih. Ini ada kain warna putih. Anaknya udah diem. Orang kalau meninggal bisa melihat? Nggak bisa. Orang kalau meninggal bisa main-main? Nggak bisa. Dia diam, dia sudah meninggal, kasih kain kafan. Ibunya sedih, ibunya udah nggak punya anak lagi, ibunya sendiri di dunia ini. Terus orang-orang bawa anaknya. Nah, terus adik-adik Tuhan Yesus lagi kenain sama murid-muridnya. Tuhan Yesus mendengar, hah? Kenapa itu ada ibu-ibu menangis? Ini Tuhan Yesusnya, ya kan? Nah, terus ibunya ini bilang, Tuhan Yesus, anakku sudah meninggal. Iya, kenapa anaknya ini? Tolong aku, anakku sudah meninggal, aku ini sendirian. Terus Tuhan Yesus bilang, janganlah menangis ibu. Gitu kan? Loh, kenapa jangan disuruh menangis? Aku ini sedih. Terus dia cerita lagi sama Tuhan Yesus. Iya, aku ini tinggal sendiri. Aku cuma punya anak satu. Aku sendirian. Anakku meninggal. Aku ini sendiri sekarang. Aduh. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, jangan menangis, Ibu. Nah, Tuhan Yesus datang ke anaknya itu yang tadi sudah meninggal. Dilihatin sama orang-orang. Mau ngapain ini Tuhan Yesus? Kok Tuhan Yesusnya ke orang mati? Kan dia sudah meninggal. Adik-adik kalau orang sakit, kita sakit pilek, kita pergi ke dokter. Terus habis itu sakitnya sembuh. Habis itu kalau kita sakit panas, kita pergi ke dokter, terus panasnya sembuh seperti biasa. Tapi kalau orang meninggal, bisa nggak ya sembuh lagi?
Nggak bisa, kalau orang meninggal udah selesai. Dia sudah sama Bapa di surga. Nah, orang-orang ini nanya, lah Tuhan Yesus ini mau ngapain? Tuhan Yesus ini sudah meninggal, bukan sakit, ini meninggal. Mereka makanya lihat-lihat, Tuhan Yesus mau ngapain ya ini? Nah, terus Tuhan Yesus buka kain kafannya, Tuhan Yesus pegang. Terus Tuhan Yesus bilang gini, hai anak muda, bangunlah. Tadi yang dia tutup mata, terus dia buka mata lagi. Loh, dia hidup lagi. Yeay, Tuhan Yesus hebat. Nah, anaknya senang. Anaknya langsung bangun, gak jadi meninggal, dia hidup lagi. Nah, terus Tuhan Yesus memberikan dia, berjalan bersama dengan dia, terus kasih ke mamanya. Nah, adik-adik, mamanya ini senang sekali. Akhirnya tersiar kabar, semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus telah membangkitkan anak janda di Nain. Mereka cerita, itu loh tadi kemarin ada anak janda di Nain, sudah mati, tapi dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Iya, kemarin Tuhan Yesus itu juga di cerita-cerita sebelumnya, Tuhan Yesus tuh kasih makan 5.000 orang, terus menyembuhkan orang buta, habis itu orang lumpuh disembuhkan, habis itu mengusir orang dari setan, mengusir setan. Wah, hebat. Yang ini lebih dahsyat lagi. Apa itu? Ternyata sekarang Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Wah, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi adik-adik, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat itu juga berlaku bisa buat adik-adik. Kalau adik-adik sekarang papa mamanya mungkin ada yang sakit, kita berdoa buat papa mamanya tuh, pegang papa mamanya. Tuhan Yesus sembuhkan papa mamanya. Kalau misalnya ada yang adik-adik lihat kakak adiknya juga sakit, didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, tapi kita juga tetap harus bersukacita dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus bisa dan sanggup melakukan mujizat buat adik-adik, papa mamanya adik-adik, kakak adiknya adik-adik, semuanya keluarganya adik-adik. Tetap bersukacita adik-adik di tengah-tengah pandemi ini. Semuanya masih sekolah online ya. Sama Kak Kesha juga masih sekolah online. Tapi tetap semangat. Tuhan Yesus memampukan. Tuhan Yesus memberkati keluarga adik-adik. Tuhan Yesus memberkati masa depan adik-adik. Ya. Jadi adik-adik kita tetap semangat, tetap berdoa, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik yang nonton YouTube ini, Tuhan, yang nonton video ini, Tuhan. Tuhan juga berkati adik-adik yang belum bergabung dengan kami. Bapak memberkati mereka, Bapak memberkati papa, mama mereka. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, kami tahu, Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa buat mereka. Tangan Tuhan yang memegang hidup mereka. Diberkati masa depan adik-adik ini, diberkati hidupnya, takut akan Engkau, pengenalan akan Engkau, Tuhan. Kami boleh melihat ada hal-hal yang baik yang terjadi pada hidupnya adik-adik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita sudah selesai firman Tuhannya. Sampai jumpa.